Siti, apa kabar? Alhamdulillah, hari ini sudah mengucapkan terima kasih dan ini perjalanan pelatihan dari kita lakukan di sini. Kita depan hasilnya bisa meningkatkan kualitas pembelajaran kita di kelas. Ini kita mulai dengan ini di sini ya. Di sini mengajarnya kita video spasial ya. Oke. Kira-kira nanti tersedia di tanggal berapa? Hari ini ya. Hari ini ya. Di tanggal 12 Agustus ya. Baik, materinya apa nanti Bu Siti yang akan disampaikan ke anak-anak? Kebetulan hari ini pembelajarannya yang tentang menggambar posisi geometris Pak. Jadi pengenalan posisi geometris kayak membagi garis, membuat bidang sempat, Baik, berarti nanti tujuan pembelajarannya apa nih? ini masih tujuan pelajarannya memahami penggunaan alat-alat teknik. Salah satu penerapannya itu membuat posisi geometris dari membagi titik, membagi garis, dan juga membuat bidang yang lebih jelas. Dia memahami perangkat yang ada di Oke. Apa harapan Bu Siti dari pertemuan ini pada pembelajaran ini? Harapan saya berharap siswa bisa mengembangkan potensi dan Nah, nanti kira-kira di bagian mana yang memang ada penekanan yang mungkin harus saya amati lebih. Kira-kira nanti di bagian mana pasca pelajaran bagian yang memang perlu penekanan amati lebih sehingga nanti ke depan bisa diperbaiki lagi. Bagian tentang menurut saya sih untuk pada saat saya menjelaskan ke siswa dan bagaimana cara saya menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Kita kan beda-beda cara menangkap dan cara menerapkan apa yang ada. Jadi menurut saya itu perlu amati ini juga biar saya juga bisa mengetahui bagaimana apakah saya sudah mampu memberikan dan menyampaikan sesuai dengan kebutuhan siswa dan sesuai dengan kreativitas siswa. Karena penilaiannya mungkin nanti kewalahannya jumlah siswa 36, kewalahan juga untuk bisa memberi nilai yang objektif ya. Dan bisa dijelaskan langkah pembelajarannya secara garis besarnya aja. Kalau pembelajaran seperti biasa materi salah, terus memberi terus absensi, terus menanyakan kabar anak-anak. Biasanya sih saya mulai dengan icebreaking dulu biar anak-anak santai dan melupakan masalah-masalahnya sehingga ya setiap pembelajaran baru mulai dengan Oke, nanti di materinya pembelajarannya hanya bersifat penjelasan dulu, kemudian pelaksanaannya nanti di siswa masing-masing secara individu. Iya Pak. Itu juga saya juga ingin juga melihat observasinya ya. Baik, terakhir nih di sini kompetensi apa yang memang nanti untuk mengembangkan dari supervisi yang kita lakukan ini? Yang mau saya kembangkan dari utama yang pastinya manajemen kelas, terus juga mempelajari karakter dan kemampuan siswa, karena yang dari yang sudah yang saya rasa saya sudah menjelaskan dengan baik, tapi ternyata masih ada siswa yang belum mampu menerima dengan baik. Jadi saya mau mempelajari itu lagi, Pak, memahami karakteristik siswa juga. Baik, berarti manajemen kelas dan psikologi siswa. Iya. Oke, baik, terima kasih Bu Siti. Mudah-mudahan nanti apa yang sudah kita diskusikan bisa dilaksanakan dalam proses pembelajarannya. Nanti saya coba melihat bagaimana pelaksanaannya dan nanti setelah itu kita diskusi terakhir sebelum kita selesaikan video. Terima kasih banyak Bu Siti atas waktunya. Sukses selalu, sehat. Kita ketemu di jam berapa Bu ya? 8.40 Baik, terima kasih Bu Siti. Putri, Amelia, Adesso.
ya. Fungsinya sekarang konstruksi geometris sebenarnya. Jadi konstruksi geometris itu untuk kalian ketahui konstruksi geometris itu adalah dasar dari gambar teknik sendiri. Jadi sebelum nanti kalian kelas 11 menggambar poligon, kita sama membagi garis yang kita sendiri tidak menentukan ukurannya dari luas sampai panjang. Jadi kita buat garis dulu, nanti kita bagi dua, kita pastikan ukurannya sama enggak. Sebelah kiri dan sebelah kanan yang sudah kita bagi. Yang pertama langkahnya, garis AB dibagi jadi dua bagian sama panjang. Kalian buat dulu kotak atau garis di dalam kotak kalian. Ukurannya terserah. Kalau bisa garisnya di tengah-tengah kotaknya. Kalau bisa garisnya di tengah-tengah kotak yang kalian buat itu. Ukur aja. Kan ukuran kotaknya berapa? 8. Nah, bikin. Pertama dalam kotak kalian itu, kalian bikin sudut yang besar. Ukuran bebas. Boleh kumpul, boleh lancip. Meski. Bagaimana bukan? Bebas. Ini Bu. Jadi terima kasih tadi kemarin kita sudah tengok bagaimana supervisi selama di kelas. Ini yang perlu saya gali ini pertama gimana perasaan Bu Cindy setelah melakukan pembelajaran kemarin. Kalau untuk perasaan saya sih Pak, ya saya cukup lega, cukup puas juga. Tapi ada beberapa hal yang masih kurang puas untuk di hati saya Pak. Ya. Kayak di proses pembelajaran, nah itu anak-anak kan berbeda ya kan Pak, cara mereka menerima informasi gitu. Jadi saya tuh kurang puasnya tuh di per anak yang tidak bisa, yang belum bisa, atau yang kurang bisa tuh saya tidak bisa berlama-lama gitu. Untuk satu-satunya kan beda-beda, ada yang harus diajari detail kali gitu Pak. Ada yang udah bisa ya oke, tapi yang bisa tadi yang harus berlama-lama, tapi saya nggak bisa untuk berlama-lama. Jadi satu anak itu sendiri gitu di situ Pak. Oke, berarti kan ada kendala di mencari solusi kepada anak-anak yang memang masih Iya, terkesan lambat dalam memahami mengikuti proses yang saya coba. biasanya. Mungkin ibu udah punya solusi apa dari pemecah masalah dari kendala yang dirasakan hari pemecah kemarin. Nah mungkin kedepannya ibu udah punya solusinya kira-kira apa? Kalau untuk saat ini saya mau ini lagi lah Pak, untuk step-step di papan tulis, step-step yang saya jelaskan karena itu mau saya ulang yang biasanya cuma 2 kali, baru saya coba tanya lagi satu udah bisa belum nak gitu. Terus kalau misalkan emang ada yang jawab belum, itu mau saya ulang lagi gitu sampai yang nggak bisa yang dan minta ulang tuh hanya beberapa aja gitu Pak. Oke. Kalau itu yang ibu ambil nih misalnya ya kan? Iya. Oke, untuk siswa yang sudah mampu melewati tahapan itu bagaimana Bu? Nah kalau yang sudah bisa, ada yang saya minta tolong juga ajari teman sebelahnya kalau emang ada yang bisa Oh, gitu berarti Pak. ada solusi solusi menggunakan lain ya, tutor Pak, ya. sebaya juga ya? Iya Pak. Apa ya, seperti apa ya namanya ini? Menggunakan teman-teman yang Iya. sudah bisa untuk membantu teman-teman yang belum. Iya Pak. Apakah kira-kira tadi dari pembelajaran tadi tujuan pembelajaran tersebut sudah tercapai Bu Cindy? Kalau menurut saya sudah mendekati tercapai Pak, karena kan tujuan pembelajaran saya kan untuk mengenal dan mengetahui prinsip dan juga fungsi-fungsi peralatan gambar teknik. Jadi dari tugas yang
diberikan kemarin menggunakan semua peralatan gambar tersebut, jadi insya Allah sudah bisa terpenuhi, sudah tercapai. Oke, kedepannya kira-kira apa langkah selanjutnya yang harus ini ambil bisa lebih mengembangkan pembelajaran ibu sehingga bisa lebih efektif, kemudian kendala-kendala yang kita temukan tadi bisa kita atasi dengan baik. Solusi Kedepannya apa yang kedepannya, kalau yang baru terpikirkan sama saya ya tadi itu Pak, saya memperjelas petunjuk dan juga prosedur pekerjaan dulu, terus sampai anak-anak paham, terus sambil mereka mengikuti juga step yang saya lakukan, jadi saya selesai, mereka juga selesai gitu. Terus juga mungkin memperbaiki media ke depan yang ibu mau lakukan untuk mengatasi beberapa kendala yang ditemukan dalam pembelajaran tadi, apa langkah-langkah itu? langkah-langkah saya. Yang pertama mungkin saya akan memperjelas dulu step dan prosedur yang akan saya tunjukkan ke siswa untuk mereka ikuti. Misalnya yang biasanya saya cuma memberikan petunjuk sekali, jadi mungkin bisa saya ulang 2 kali atau 3 kali sampai anak-anak udah pada hampir sebagian yang paham gitu Pak. Terus yang kedua saya mau kayaknya perbaiki media pembelajaran saya, karena saya untuk kali ini saya sadarnya sih step yang saya tunjukkan di media pembelajaran saya yang di fokus itu bahasanya terlalu kaku yang anak-anak susah mengerti gitu. Jadi saya mungkin akan memperbaiki itu untuk medianya. Itu aja sih Pak. Baik, terima kasih Bu Cindy atas waktunya. Kita sudah bisa berkolaborasi dalam observasi, supervisi, sampai ke supervisi. Ini tujuan kita bagaimana kita bisa sama-sama bisa membuat tugas kita bisa lebih baik dan tidak saling menggurui ya. Mungkin demikian. Terima kasih Bu Cindy. Kesimpulan dari pembelajaran ini mungkin Bu Cindy bisa kasih kesimpulannya dari hasil yang sudah kita lakukan inilah dengan supervisi ini. Dari supervisi ini yang sudah kita lakukan, kira-kira kesannya di Bu Cindy itu bagaimana? Apakah kegiatan ini bermanfaat atau tidak? Ya menurut saya sangat bermanfaat ya Pak, karena dengan Bapak observasi supervisi saya, ya saya jadi tahu di mana yang harus saya tambahkan, mungkin juga dari pengalaman dan pengetahuan Bapak gitu kan, yang saya juga belum tahu. Saya itu Pak bermanfaat dan berguna sekali untuk saya gitu Pak, karena kan ya, kita kan juga harus punya inilah ya pandangan dari teman-teman rekan-rekan kerja kita juga gitu Pak. Baik, berarti kita tidak menggurui ya Bu. Iya. Terima kasih Bu Cindy atas waktunya. Saya kembalikan ke Bu Hafsah. Makasih ya Bu Cindy ya. Oke Pak Arya, saya sudah melihat kemarin di videonya dari observasi Bu Cindy, kemudian pada saat Pak Arya mengobservasi Bu Cindy di dalam kelas, dan terakhir tadi pasca observasinya. Dan saya melihat bahwa langkah-langkah ataupun teknik-teknik coaching yang sudah kita pelajari itu sudah Bapak terapkan. Yang pertama Bu Cindy, supervisi yang sekarang ini itu menggunakan namanya teknik coaching, tidak lagi seperti dulu. Nah kalau sekarang supervisi itu bukan menggurui tadi ya, jadi antara Pak Arya dalam hal ini sebagai coach dan Ibu Cindy coaching itu setara. Jadi Pak Arya membantu melihat kira-kira apa yang bisa lebih ditingkatkan lagi dari Bu Cindy. Jadi tidak mencari kelemahan terus menjadikan menjudge yang jelek. Karena Pak Arya dalam teknik coaching itu kan kita ada mindfulness, masih ingat ya, ada kemudian antara coach dan coach itu setara, tidak ada yang di atas dan tidak ada yang di bawah, kemudian ada kemampuan membuat pertanyaan yang membuat pertanyaan yang menggali dan mengalir antara satu pertanyaan dan sama dengan pertanyaan berikutnya. Nah di antara kompetensi tadi itu kira-kira menurut Pak Arya ada yang masih perlu ditingkatkan? Wah banyak, Ya, banyak sekali Bu. Mungkin pertama dari menggali pertanyaan-pertanyaan, mungkin kita
karena baru tahap mencoba belajar, jadi kita coba mengikuti alur dulu bagaimana kebutuhan apa sih yang memang mau kita targetkan. Dalam menggali tadi itulah kita coba merunutnya secara pelan-pelan, dan ini memang dibutuhkan kompetensi analisis kebutuhannya. Nah, mungkin ini yang perlu kita tambahkan. Dan kemudian kalau sifat yang untuk pertanyaan yang penuh gitu ya, terkait kompetensi ini pun juga harus kita gali lagi, kita asah lagi Bu. Jadi tadi saya bisa tangkap membuat pertanyaan yang menggali dari kemampuan dari coach ya Pak ya, itu masih kurang menurut Bapak dalam diri Bapak, mungkin karena baru mempelajari. Nah, kira-kira apa yang Bapak akan lakukan ke depannya untuk lebih meningkatkan itu kemampuan membuat pertanyaan menggali tadi? Mungkin saya harus membiasakan setiap mungkin ada waktu duduk dengan teman-teman dulu, coba kita saling diskusi. Mungkin tidak secara langsung, tapi tidak langsung tahu-tahu kita sudah menjadi sebuah coaching gitu dalam proses tanpa kita sadari. Karena memang pembelajaran yang sifatnya autodidak itu lebih mudah bagi saya ketika saya mempelajari dengan konteksnya. Maksudnya praktik langsung Iya, ya Pak ya, praktik langsung dengan rekan-rekan guru, walaupun mungkin tidak pada waktu yang ditentukan kayak Iya, supervisi betul. ya, mungkin dalam percakapan sehari-hari atau dalam ya pertemuan ya tidak resmi ya. Nah, selain itu kira-kira untuk praktik bisa praktik dengan baik itu kan ada langkah lagi ya perlu Pak lakukan terlebih dahulu. Kira-kira apa? Ya, pertama mungkin kita harus coba melihat pemateri-pemateri coaching yang memang sudah pakarnya. Kemudian kita coba membaca alur-alur yang benar bagaimana melakukan coaching yang baik. Kemudian coba kita juga belajar membuat pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya bisa menggali coaching, sehingga justru ini menjadi daya tarik, bukan menjadi sebuah kekurangan dia, tapi menjadikan itu sebuah kebutuhan dia untuk bisa berbagi baik. Jadi antara coach dan coach itu coach ini membuat pertanyaan-pertanyaan yang menggali kemampuan dari ini, jadi yang mencari solusi dari permasalahan yang disampaikan coach itu adalah coach itu sendiri yang tahu persis bagaimana keadaannya ya. Demikian, terima kasih Pak Arya sudah bersedia saya ini dalam fase observasinya dan menjadi coach bagi Cindy Cynthia. Dan Cindy Cynthia sekali lagi terima kasih sudah bersedia diobservasi oleh Pak Arya. Semoga kedepannya menjadi lebih baik lagi dan Pak Arya dan juga siswa menjadi sukses ke depannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.